Good pagi, semangat morning. Wah, ini kalimat yang lek ngrungoknone morning. Lah lek siang. Semangatnya harus tetap loh. Mau pagi, siang, bahkan di tengah hutan sendirian harus good pagi, semangat morning. Nah, kalau sambil lempel ban tengah hutan. Nah, sambil nangis gitu. Kok ya kebetulan tiba-tiba ada Pak Yohan ini datang ya. Ya, jadi kan selama ini kan saya tektokannya kan sama Ko Yakob. Ya kan? Nah, Om Yohan ini datang kan bawa berbagai macam pertanyaan di benaknya yang menggelitik. Iya. Ya toh, jadi hari ini kita akan diedel-edel sama Om Yohan. Silakan Om Yohan, silakan edel-edel kita. Ayo. Disclaimer ya. Ini soal ngedel-ngedel ini kebalik sebenarnya. Beliau berdua ini adalah master dan udah ahlinya di bidang ahli. Kalau ngedel-ngedel itu kelihatannya memang kelihatannya nggak pantas, tapi cuman ada pertanyaan aja yang dari saya yang tadi disebut menggelitik tadi, karena terakhir itu kan saya kan denger di podcast yang soal rotor, bahas rotor aja 1 jam lebih ya kemarin ya. Rotor ya secara kalau dari saya ini sebagai newbie sepeda, ternyata banyak komponen-komponen yang saya nggak tahu soal iStack apa dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi kritikan pertanyaan itu kemarin sempat ada obrolan apa gak rugi hal detail, karena om-om berdua ini itu mengupas sesuatu itu kalau aku lihat jadi itu kayak rahasia bengkelnya The Bike Doctor itu dibuka semua gitu loh, pengalaman juga kesini dan lain sebagainya. Apa gak rugi gitu loh. Lah terus sudah nonton yang 2 jam 45 menit. Lah apa meneh iku? Halnya A sampai Z itu apa gak rugi? Apa untungnya ngono lho, Om? Acuanmu iku lho saka endi ngono lho, Om? Ya gini, Om Yohan. Saya hidup itu kan enggak sendirian. Ya kan, saya belajar juga dari sosok manusia yang lain. Oke, itu satu. Dan memang orang ini memang dedengkotnya lah, hitungannya dedengkotnya dari Shimano headquarter sendiri, kemudian dari teknologi sepeda yang memang kebanyakan yang saya tahu, kenal itu memang dari headquarter semua. Jadi bukan dari katanya itu. Nah, saya melihat orang ini kadang-kadang pesepeda sekarang itu kok ya kasihan diakali sana sini terus sehingga mereka akhirnya diakali ya. Diakali sana sini. Benar. Mungkin Ko Yakob juga mengalami hal yang sama meskipun Ko Yakob itu bergerak di retail, jualan sepeda. Nah, kita berdua ini kena opo sih kok orang ini kok sampai salah pengertian, salah kaprah ndak karu-karuan sehingga berakibatnya fatal bagi diri sendiri gitu, diri mereka sendiri. Nah, saya bersama Ko Yakob mikir, ya apa cara mengeduket orang supaya menjadi smart cyclist. Sekarang gini aja. Ya. Oke, itu dari seginya. Ya, termasuk Om juga. Atau kan? gini aja biar Erik jelaskan sampai tuntas dulu aja. Kalau saya berbagi ilmu, terus tadi Om Yohan mengatakan bahwa apa ndak rugi bengkel Bike Doctor itu. Saya bilang saya ndak rugi. Saya happy. Saya bahagia. Bahagia saya adalah saya bisa men-share apa yang saya ketahui, apa yang bisa saya pelajari, apa yang saya punya di dalam otak kepala saya, orang lain bisa paham dan orang lain bisa menerapkan dalam praktikal kesehariannya mereka. Saya happy. Terlepas dia mungkin mekanik dari bengkel lain, pemilik toko lain, I don't give a shit. Saya enggak peduli. Intinya saya memberikan apa yang saya tahu dan itu benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan adanya. Itu karena saya ingin apa sih? Apa yang saya punya orang lain juga bisa punya. Karena kita ini kan makhluk sosial.
Makhluk sosial itu kan diciptakan Gusti Allah itu kan untuk saling bantu, untuk saling memberi. Lah buat apa ada profesi guru? Apakah semua orang akan pintar? Belum tentu. Ya buktinya sekolah di mana-mana, guru di mana-mana masih ada aja geblek. Ya kan? Lah wong kita berdua ini loh ngasih pot kayak gini gitu, kayak saya ngomong sampai buih. Sampai gorokan garing. Ya masih ada yang geblek itu masih ada. Apakah kita capek? Tidak. Kita enggak capek. Justru kita ini apa? Kenapa seperti ini? Karena itu ayolah kita gali satu-satu, kita gali satu-satu. Bahkan saya sempat ngomong ke prinsipal Simanu di Jakarta. Saya bilang, oke, saya akan lanjutkan proyek dengan Simanu. Asal kamu buatkan saya laboratorium. Oh, itu iya. Ya. Nah, kemudian mereka sempat tanya, apa tujuan laboratorium? Saya mau mengedukasi orang. Ya. Bukan orang loh. Negara, Pak. Level negara. Nah, ini kan dari sisi dari sisi praktisi bengkel ya yang ngerti dan lain sebagainya. Tapi saya ngelihat juga Om Jakob itu juga punya saya enggak, orang mungkin nyebutnya mungkin kok cuma diobral dan lain sebagainya. Apalagi kayak Om Jakob itu kan kemarin juga waktu menjadi penjual ya yang di retail juga ketika kita beli kita punya duit lah ini kita punya duit kan harusnya kan seneng toh tambah banyak uang kita keluar kita belanja kan ya tapi malah memberikan saran yang mungkin uangnya lebih nih secara nilai lebih rendah lah kenapa kok iso klub gitu ini Ya, karena itu rencana yang di atas kan ada yang tahu. Kan makanya kan ngomong, loh ini kecuan loh, ada duit loh sampean bengkel kan putune tambah rame kan orang ngono bermasalah teko menaku kan harusnya gampang gitu kan. Intinya gini kok. Om Yohan. Kalau saya pintar, punya banyak pengetahuan, tapi cuman saya lock di sini, diem di sini. Ada yang kenal saya? Ya customer talk. Tapi kalau saya share ilmu saya ke siapapun, suatu saat kita tidak tahu umur saya berapa, ya kan Tuhan memberikan hidup kepada kita semua ini berapa tahun lagi kita tidak ada yang tahu. Besok pun kita juga tidak tahu, ya kan? Kalau ilmu saya ini tidak saya berikan kepada orang lain untuk kita publikasikan ke orang lain untuk mengetahui suatu kebenaran tertentu, maka kalau suatu saat saya tidak ada, ya sudah hilang pas. Berarti semua tidak melulu berujung dengan uang ya. Kalau aku ngelihat dari om berdua ini dari pembicaraan. Betul. Kita berdua ini kalau dibilang secara ekonomi ya biasa-biasa aja. Kalau kita satu-satunya hal yang bisa kita lakukan dalam ibaratnya berbuat sosial atau bersedekah. Saya merasa kalau uang ya udah habis selesai. Ya, keren. Ya. Barang rusak ya sudah selesai. Tapi ilmu, pengetahuan sampai kapanpun akan hidup. Saya pernah mendapat yang menggugah saya mulai kecil. Adalah perkataan dari kakek saya sendiri. Dia bilang, Rick, Akong ndak peduli cucunya Akong jadi apapun, mau jadi orang kaya, pengusaha, pedagang, mau jadi guru, mau jadi apapun, terserah jalan hidupmu. Tapi cuma satu yang Akong mau, jaga nama keluarga dan jangan bikin jelek. Itu aja. Dalam. Nah, itu dari situ. Nah, keahlian saya di mana? Saya ini orangnya selengean. Kalau ngomong ceplas-ceplos, ya saya enggak suka nutup-nutupi sesuatu. Ya apa yang adanya di mulut saya, di otak saya, ya saya keluarkan. Justru itu membuat saya lebih rileks, membuat saya lebih happy. Karena apa? Melihat orang lain bisa melakukannya,
saya happy. Mungkin kalau saya enggak bikin share ilmu saya di Instagram, memberikan review di Instagram, bikin post seperti itu, mungkin saya enggak kenal Om Yohan. Nah, buktinya dengan begini, saya kenal Om Yohan, saya kenal Stramer, saya kenal Yakob, saya kenal si A, si B, si C. Bahkan orang-orang yang dulu saya enggak pernah kenal di luar pulau, di luar daerah, di Bali, di mana. Saya sampai bingung. Saya pernah gini, saya pergi ke Bali, cuma jalan-jalan sama istri, kebetulan saya butuh beli glove-nya sepeda. Saya masuk toko sepeda itu, orang itu lihat saya diliatin terus, pikir jangkrik, maksud aku kayak didelokno kayak wong kata nyolong sarung tangan. Nggak taunya saya ditanyain, Om yang di podcast itu ya? Hah? Podcast apa? Itu Yakob. Oh ya. Akhirnya punya teman baru, ngobrol berjam-jam. Nah, lain. Jadi saya merasa bahwa dengan saya punya banyak kenalan, banyak teman yang secara langsung tidak kenalan. Oh, nama saya enggak. Tapi karena saya mengutarakan apa dalam kepala saya, mereka merasa ada manfaat bagi mereka dan betul-betul itu bermanfaat betulan, sehingga akhirnya mereka mau kenal saya. Mau kenal saya bukan karena saya orang kaya, bukan karena saya penguasa, tapi mau kenal saya karena saya berbagi ilmu saya. Udah, itu aja. Nah, kalau Om Jakob, dengan tadi sharing tadi ya, dengan sharing, cara menginformasi ke customer dan sebagainya, itu kalau dibagi semua itu apa nggak tambah bodoh tau? Kan ilmu kita gitu loh. Oh. Iya. Gini ya. Kita harus mulai dari back to basic, dari awal dulu aja, ya karena kan memang banyak orang yang aneh, yang merasa aneh loh, orang ini kok begitu open, ya semua di open semua, ya kan tentang sepeda ini di open semua, sehingga bahkan kita ini sekarang berani memberi nasihat kepada kamu untuk langsung to the point, membeli barang-barang yang harus Anda seperlunya beli loh. Nah itu gitu loh. Kenapa kan kok kalau dari sisi duit kan tambah kayak duitnya. Oke, gini. Pada waktu saya bekerja di retail, ya kan, waktu itu entah enggak tahu gimana zamannya, nggak tahu era apa itu ya Rick ya, saya nggak tahu itu Rick, era apa itu, era aneh. Ya kan, itu era di mana orang terhadap road bike, itu pengetahuannya sangat minim. Betul. Minim sekali, ya kan. Bahkan saya sendiri yang sudah bersepeda, ya kan, untuk mengetahui tentang komponen sepeda A to Z, bisa makan berapa lama itu untuk saya belajar satu persatu, itu berapa juta komponen ya Rick ya kalau di total ya. Betul, kan tahunya pokoknya yang mahal, ini mahal, bagus gitu. Sepeda itu ternyata lebih rumit daripada otomotif. Oh iya. Jauh lebih rumit. Itu betul ya. Karena gini. Itu fakta itu. Kalau di otomotif kita nginjek gas, rem, selesai. Sudah. Iya kan? Orang kalau di otomotif membeli sesuatu nggak mungkin dipertanyakan. Bearingmu pakai opo? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Misalnya orang di otomotif nggak akan misalnya banyak cincong katakanlah seramik steel nggak akan, ya kan? Kamu beli mobil aja nggak mungkin ditunggui kan untuk dirakit dari nol sampai selesai. Kamu di sepeda lo ditunggui. Jadi sepeda ini dunianya itu begitu, bahasa Inggrisnya itu fascinating, ya kan? Ketika Anda beli sepeda yang harganya jauh lebih murah daripada mobil aja loh, Anda sempatkan berjam-jam. Mekaniknya ditunggui, dari yang nggak ada menjadi
pelan-pelan menjadi ada. Komponennya pun Anda akan tanya, ini buat apa? Ini fungsinya apa? Loh kok aneh? Lah waktu kamu beli sepeda, kamu beli dan semua mobil orang nggak mau, Mercedes-Benz. jarang ada yang mau juga ditanyain detail kayak gitu. Nah, waktu kamu beli Mercedes-Benz, aku tahu kamu mampu beli Mercedes-Benz. Kok kamu enggak Ayo, tanya? ngaku, Ayo. aku enggak. Ayo. Kok kamu enggak tanya sama bengkelnya misalnya ini apa ini? Kok enggak tanya? Kok Iya, kamu cuma glundung. beli bayar cash tunggu di rumah, mari gitu dienterno di garasi ya wis. Yang penting bayar. Nah, ya itu kan. Kan berarti banyak komponen di sepeda ini yang sebetulnya kita masih enggak tahu. Sampai sekarang kita enggak tahu. Saya masih akui bahwa masih banyak tentang hal-hal komponen sepeda ini yang kita masih belum tahu. Iya kan? Nah, kalau misalnya katakan misalnya kita ketemu sama orang misalnya kayak Erik ini yang bisa misalnya ya kan, dan kita bersama bisa ya kan, ya untuk membagi misalnya pengetahuan ini itu impactnya gimana? Kita sudah nggak usah ngomong impact cuan piro. Ini kita bicara tentang keseluruhan dunia sepeda yang jauh lebih besar. Lah kalau misalnya Anda pendapat yang lebih besar, lo ngapain mikir yang kecil-kecil? Paham kan? Ya. Ngapain Anda mikir cuan yang hanya bisa 1 2 repes? Mau kamu bisa dunia yang jauh lebih besar kok. Iya kan? Dunia yang jauh lebih besar ini kita dan malah bisa dapat lebih islami, ilmu lagi ya kan? nambah ilmu lagi. Nah, lewat apa yang kita jalani pelan-pelan 1,5 tahun yang lalu, saya ingat itu September ya, September tahun 2023 loh kita awal membuat iya. Itu berarti kan sekarang kan lebih dari hampir 2 tahun ya. Tahun ini September nanti 2 tahun. Topiknya itu belum habis. Nggak akan habis, Pak. Selalu Serius, ada aja, akan selalu habis. ada. Iya kan? Jadi gini Om Yohan, nyambung yang diutarakan Ko Yakob tadi. Iya. Kenapa sih kalau kita beli mobil, kita tidak terlalu ngurus, yang penting apa yang kita pesan sesuai, selesai. Tak lihat tuku sepeda kok neritil. Nah, Padahal ya isu ngono ae. Ya. Karena apa? Di sepeda itu kita yang jadi mesin, kita yang jadi pengendali. iya. Apa yang dirubah atau apa yang dipasang di sepeda itu kita bisa rasakan satu persatu. Nah, orang-orang ini kan manusia itu kan pingin menjadi yang terbaik, ndak gelem soro, kan gitu, ya toh? Kalau bisa itu sepedanya seiringan mungkin, seenak mungkin, sehingga akhirnya oleh pedagang-pedagang yang nakal itu dimanfaatkan. Oh, oke. Wah, pakai aja ceramic speed. Ya, itu Atau itu memang betul. mungkin juga bukan maksudnya maksud mereka bukan gitu. Karena mereka sendiri ya juga enggak ngerti. Yang jualan aja ya juga enggak ngerti gitu loh. Saya Ya pernah kan? nguji itu. Betul. Beberapa distributor. Ayo, saya tanyakan aja misalnya, Anda boleh jadi menjual sesuatu, ya kan? Apakah Anda bisa paham benar-benar apa yang Anda jual? Enggak kan? Pasti pedagang itu jualnya adalah hal-hal yang laku, ya kan? Ya kan? Padahal belum tentu yang paling laku itu adalah the best loh. Bener kan? Tapi kan Anda harus tetap tahu mana yang terbaik. Ya kan? Terlepas dari pada misalnya nanti itu dibeli orang atau tidak. Tetap Anda akan memberi informasi, ini loh sebetulnya barang bagus misalnya. Apa kamu enggak senang kalau misalnya ada sebuah YouTube channel ya yang memberikan info-info tentang macam-macam ini tanpa misalnya tanpa diedit ya Rik ya, tanpa dianu, tanpa disensor, tanpa apa namanya baru om berdua ini yang mau share ilmu sampai detail-detail, karena saya teringat teman-teman zaman kuliah dulu ada istilah ini ya bagi teman-teman yang pelit berbagi, kita mau tanya ya ada sama yang teman-teman pintar ya kita tanya gitu ngeles jawabannya ngalor ngidul nggak mau berbagi, itu ada istilah namanya onani intelektual. Oh ya, jangan dipisah. Oh iya. Kalau
dipisah kurang ajar. Ini nggak disensor kan ya? Ada istilahnya onani intelektual. Jadi jangan dipisah. orang-orang yang pintar Belakangnya dikasih tambahan onani intelektual jangan dipisah. jangan dipisah onani intelektual dipisah. Orang-orang banyak tahu, banyak pintar, tapi tidak mau sharing ke teman-temannya. Tuh zaman kuliah tuh ada tuh, mesti kita cing ya. Kalau perlu wayane desa Jarno. Iya. Karena kita cuma ingin tahu, karena kalau sama dosen ada batasannya. Makanya kalau kayak gini, kalau kita bertanya sama si Manu atau ke brand tertentu kan mungkin kita sebagai konsumen nggak bisa langsung ya. Nah kebetulan ini ada teman atau melalui Om berdua ini itu mampu menjadi jembatan. Nah itu ya makanya saya langsung mau tanya, apa gak rugi dari awal tadi? Setelah gini, ya saya pernah ngomong kan, Koyako pun sering ngomong gitu, loh kamu ngasih tahu orang kayak gini ndak rugi tak Rick? Enggak kok, saya ndak akan pernah rugi. Karena apa? Saya melakukan nyervis sepeda atau apa, itu kan dalam otak saya kan melihat kasus itu depan mata, saya pegang sendiri, saya tidak pakai asisten, saya pegang sendiri, saya handle sendiri. Setting itu adalah warna saya yang ada di sepeda itu, bukan warna orang lain. Oh, oke. Apakah orang bisa menguasai feeling saya pada saat setup sebuah sepeda? Belum tentu. Orang mungkin bisa mempelajari SOP-nya, orang bisa mempelajari tahapan-tahapannya, orang bisa mempelajari dan meniru alat saya pakai persis, orang bisa meniru dan membeli material yang saya pakai persis, bisa. Tapi apakah dia bisa melakukan setup dan servis sebuah sepeda sama persis seperti saya? Belum tentu, karena itu human touch. Karena itu banyak teman-teman saya itu ngomong, kok niki edan buka bengkel sepeda, tapi mbok tangani dewi. Nah, saya gini. gitu. Saya kenapa kita kok ya Dik ya? Selalu nggak ada topik yang nggak bisa kita diskusikan ya Dik ya. Selalu ada. Ono ae. Jadi bukan dasar kita seneng ngoceh loh, bukan. enggak. Bukan. Jadi kadang itu kita ini idenya itu spontan, ya, baik dari dia, baik dari saya. Pokoknya ketika saya misalnya, aku kok ini ya, memikirkan ini ya. Oh, langsung oke, dia tahu, oke. Terus kemudian dia minta ya apa ini ya, kita diskusinya hari ini ya kayak kemarin tuh yang sampai 2,5 jam itu. Iya, 2,5 jam. Oke, ya wes. Malah saya mikir ini mau buat kabel. Iya wes saya. Tak pikir berepisode ya enggak. Buat kabel ya sudah oke, kita nunggu respon. Ya yes, biarin aja saya buat dan nanti tunggu responnya gimana. Nah, jadi gini. Kalau misalnya Anda melihat episode kita satu persatu, sebetulnya video-video kita ini kalau dipergunakan oleh vendor-vendor toko-toko justru akan membuat mereka rame loh. Ya betul. Bener kan? Betul. Iya kan? Betul. Oke, ya bener kan Rick? Iya. Saya tidak mendapat 1% apapun loh dari mereka, ya kan? Iya toh. Nah kalau misalnya toko mereka rame, harusnya kan hidup gitu loh, ya kan, dalam ekonomi yang seperti kayak gini ini, ya kan. Kalau misalnya toko-toko, misalnya vendor-vendor sepeda, retailer, ya melihat video video kita berdua misalnya, ya sudah, ya kan, kamu miss opportunity, ya kan. Ya, yang penting kita berdua ini sebetulnya apa yang kita lakukan ini membuat dunia sepeda ini berputar terus gitu loh. Jangan sampai berhenti, ya kan. Jadi saya sama dia itu lebih mementingkan bahwa kamu cyclist itu penting karena kamulah, ya kan. Kamu kalau berhenti bersepeda semua toko tutup. Bener enggak? Ya, betul. Iya kan? Betul.
Pabrik sepeda tutup. Pabrik sepeda tutup, ekonomi semua tutup. Taiwan Giant-nya ditutup kabeh, wis gak ono sepedaan. Apalagi sepeda sekarang itu sudah diganti dengan moped, ya apa itu Sepeda listrik. Sepeda listrik. Ya, plus akhirnya secara cyclist sendiri itu secara industri, secara cyclist sendiri kesehatan kita menurun. Nah, oke lah, nggak usah muluk-muluk bicara soal sampai kesehatan gini-gini. Enggak. Yang penting ini kamu yang masih sepedaan ini harus diopeni, dirawat. Ya terlepas dari kamu punya sepeda apa, sebutut apapun. Saya undang orang kurang butut waktu itu saya undang Bayu itu dengan sepeda kapanya kayak gitu sampai dia aja melihat kondisi sepedanya itu ngenes sekali loh. Serius ngenes. Ya kita tahu kan, sepeda itu kan sangat-sangat itu kan berarti saya sebetulnya enggak pandang bulu siapa yang saya undang. Saya bisa ngundang Etan, saya bisa ngundang Dan, ya kan. Tapi orang-orang kayak misalnya Bayu itu, ayo, kamu justru spesial. Ya toh, orang lain akan bisa membuka matanya terhadap dan informasi terhadap hal-hal itu tidak pernah terungkap. Nah, hal-hal seperti itu tidak pernah terungkap. Kan kok bisa ya orang ini tuh survive gitu loh. Ya harusnya orang ini sepedanya itu enggak lulus skrutini. Kamu enggak layak start gitu loh. Nah akhirnya itu bisa diekspansi menjadi topik yang akhirnya ya itu. Tujuannya kan intinya kita pingin buat orang tuh lebih aware terhadap apa yang digunakan. Jadi gini lah Om Iwan, kita ini kan pergi mainan sepeda itu kan keluar dari rumah. Bagi yang sudah berkeluarga ya meninggalkan anak istrinya gitu kan untuk olahraga. Masa sih keluarga itu pingin ya toh suaminya atau istrinya atau anaknya pergi sepedaan segar bugar seneng happy pulang pengep. Pulang digledek. Pulang di atas kursi roda kan nggak pingin. Karena itu kita pingin ngajarin berapa banyak sih orang pada saat zaman pandemi yang unfall waktu bersepeda. Ya karena mereka tidak ada kontrol, tidak ada informasi yang proper. Nggak ada edukasi, nggak ada channel atau saluran yang edukasi. Saya aja sampai sekarang loh baru menyadari satu. Sebetulnya sebelum saya terjun ke dunia road bike, harusnya saya belajar dulu di MTB. Saya harus belajar dulu. Harusnya saya enggak boleh langsung ke road bike. Saya harus paling enggak belilah MTB yang kelas apa? Saya cek dulu ya Rick ya. Mungkin Polygon Premier apa yang sekitar 1 juta 2 juta itu. Lu serius ini, Pak? Saya belajar handling dulu. Baru setelah itu saya ke road bike. Nyatanya gimana waktu zaman pandemi? Orang beli road bike gak tanggung-tanggung sing dituku 200 jutaan, Pak. High end semua. Jadi mereka itu bypass. Iya kan? Langsung membypass yang basic langsung ke top. Wow. Sekarang kemana itu? Nah itu zaman edan, makanya itu zaman edan. Zaman yang kita sendiri yang di dunia cyclist kita nggak bisa mendeskripsikan. Akhirnya seluruh dunia global karena hancur karena itu. Konsumennya tidak teredukasi. Iya, betul. Jadi seluruh dunia itu hancur karena itu. Sedangkan dunia sepeda sendiri itu jarang-jarang ada sesuatu informasi atau buku panduan yang baku. Siapa yang mau nulis buku tentang sepeda? Memang ada satu ya, Rik, ya? Ada. Buku panduan satu itu. Siapa sih yang buku itu setebal itu? Sama pengarang itu ya. Dia menjelaskan sepeda dari A to Z loh. Tapi kan sekarang mana orang kan bisa dikatakan kita kan darurat literasi lebih suka kan orang yang ngomong. Ngomong, ngobrol, ditonton sambil leye-leye. Informasinya lebih masuk ya. Zaman sekarang kan lebih ke situ ya. Sekarang saya tanya balik ke Om Iwan. Om Iwan kan sudah ngikutin berapa episode dari kita berdua bikin podcast di channelnya YouTube-nya Ko Yakob ini. Feelingnya kayak apa? Kalau saya sendiri itu akhirnya banyak yang
hal-hal yang kayak ada tabir gelap yang tirai itu dibuka satu-satu. Wah, kalau bahasa kerennya tuh ada tabir gelap, ada tirai yang gelap itu. Akhirnya terbuka satu-satu. Jadi gelap terbitlah terang. Kartini. Jadi yang, kurang lebih gambarannya yang seperti katarakan itu. tiba-tiba sudah ganti lagi. Nah, Kayak contoh aja kemarin ketika sebelum saya datang ke sini ketika mau tentang Jawa gitu aja. Kok ngelihat sprocketnya RD-nya masih Tiagra. Itu kan ya bisa kan masih low end. Bayangan saya harus minimal 105, ini ganti yang ini, ganti yang ini, ganti yang ini gitu. Karena saya anggap berat gitu, masih berat. Begitu ketemu dengan nah itu pertama kali Om Yon kenal saya. langsung dikasih tips. Wis gak usah ganti pakai Tiagra, pakai cuman biaya 180.000 ya. Iya. Ganti pulih. Anda kalau masuk toko eksklusif ganti Dura saya Pak. Iya, ya karena persepsinya memang persepsi saya adalah ini minimal 105. Kalau bisa Ultegra, terus ininya harus yang seramik. Kan saya sampai tanya sama seramik dan lain sebagainya. Kalau seramik ini gimana dan sebagainya. Nah, memang tidak tahu saya hanya seperti itu. Taunya yang kita dapat seperti itu. Nah, kebetulan kok saya pas kan waktu itu kan Om Yohan mau fitting sama Coach Puspita. Nah kebetulan hari itu kok saya ini mampir ke bengkel. Nah terus sama Coach Puspita, Erik, sekalian utak-utakan. Itu. Nah akhirnya kan Om Yohan kan pingin mau persiapan bentang Jawa. Wah ini sepeda saya ini ragu-ragu. Jadi dia tidak confident dengan sepedanya dia sendiri. Sepeda saya ini still gini. Kalau misalnya saya mau idealis tentang sepeda loh ya tadi itu pertama, jangan masuk langsung ke dunia road bike tanpa Anda pahami dulu handling sepeda dulu. Misalnya minimum 6 bulan atau 3.000 km. Certified baru Anda masuk ke road bike. Terus jangan Anda nyoba balapan sebelum Anda minimal bisa long distance. Di atas 150 km, kalau bisa 300 kilo. Supaya apa? Feeling Anda mengenai sepeda, cinta Anda terhadap sepeda, itu bisa menyatu. Nah, itu dia. Kalau Anda, itu dia gara-gara disetel tadi dengan hal-hal yang gitu. Tenang, gak mulai-mulai. Jadi kalau Anda nggak bisa menyatu dengan sepeda Anda, jangan harap Anda bilang performa. Betul sekali. Iya kan? Iya. Orang-orang ultra ini adalah orang-orang yang tentunya sudah pengalaman kan. Bukan hanya pengalaman. Orang-orang ultra itu yang pasti tidak akan mau mulai start kalau dia tidak memahami dirinya sendiri dan sepedanya loh. Tidak akan mau start, ya kan? Tidak akan mau, ya kan? Jadi misalnya orang kayak Bayu misalnya, dia sampai mau start dengan sepedanya yang kayak gitu, itu kan berarti dia paham bener. Sampai dia bawa ekstra kabel loh Pak, karena dia sudah ngantisipasi bahwa nanti kabel saya pasti putus. Loh, bisa kayak ngono loh Pak. Iya. Salut saya. Ayo Hon. Berarti dia itu kan sudah memahami segala bukan kekuatan loh Pak, kelemahan sepeda. Mengetahui diri sendiri. Iya toh. Lah kita orang yang lebih atas dari dia mikirnya apa? Oh kekuatan sepedaku, sepedaku top, sepedaku ngene, sepedaku ciamik, karbonku ngene. Iki kewaliane guys. Dua dunia yang 180 derajat beda guys. Gitu loh ya. Kamu di sana, dia ini di bottom, lowest bottom. Dia di bikini Batam. Jadi amazing bagi saya itu loh ya. Tiap hari ini saya belajar baru, hal-hal baru tentang sepeda. Nah itu ya. Tiap Tambah hari. pinter kan dia artinya berarti ya. Iya. Semakin sharing ilmu tuh
Jadi saya belajar baru langsung saya sebarin aja. Nggak usah saya simpen-simpen, saya sebarin aja. Ya, karena saya tahu mungkin besok saya juga dapat hal baru lagi kok. Selalu diperbarui. Itu, jadi nggak ada habisnya. Nah, akhirnya apa? Nggak disadari kan, muter terus, muter muter ya. Kita nantinya nggak sadar kita sudah sampai sana ya, Rik ya. Mereka yang nggak mau apa-apa ya mereka sih dibawa sana. Ya intinya gini, ya, Yohan. Ini kan kalau Om Yohan nanti lihat di bengkel itu kan sudah penuh dengan grup set, hampir semua line up grup setnya Shimano. Iya. Saya sengaja meminta Shimano. Nah, ini loh Pak, yang saya senang sama dia itu apa? Confident. Kok bisa seseorang itu dengan yakinnya Shimano Lab, loh? Kon iku sopo Rik? Dalam hatiku waktu itu, kon iku lho Rik, sopo? Iki barusan mulai bikin podcast kecil-kecilan loh, level kecil-kecilan loh, ya toh. Terus kamu sudah berambisi Shimano Lab. Loh, tapi yang namanya kita berusaha ya Pak ya, masih sekecil apapun. Misalnya kalau misalnya disambut sama satu pihak, siapa tahu, akhirnya memang disambut. Tapi menarik, jadi jembatan, jadi jembatan konsumen ke brand. Betul. Iya, jadi intinya apa yang saya inginkan tuh gini Om Yohan. Orang itu memiliki sebuah pengetahuan, nggak usah detail lah, tapi dia at least tahu apa yang harus dia lakukan terhadap sepedanya. Betul. Nggak sampai ngawur, salah beli, itu kan saya, aduh emang nih spare part tidak bisa dipakai karena salah beli, kan kasihan. Kalau ada yang salah beli, misalnya kalau kirim ke dokter. Daripada Anda bingung mau diapain dan misalnya karatan di rumah. Sini. Belum ini. Wah. Nah, Oke. Jadi saya waktu diajak kerjasama, mungkin kok Yakob kan juga ikut di meeting itu. Saya ngomong, ya Pak Rik, nanti kalau kamu kerjasama dengan ini, intinya satu kok Yakob, saya akan menerima kerjasamanya bersyarat buatkan saya lab, titik. Ya itu, tapi itu. Ngapain? Ditanya saya kok Yakob, mau ngapain? Aku mau eksperimen, aku akan membuktikan semua, aku akan menunjukkan semua yang pernah aku lakukan terhadap semua grup set itu kayak apa untuk mengakali supaya orang bisa irit. Kalau kita tanya ke toko, waduh, aku ini pingin ganti sprocket yang lebih besar, RD ku ini, wah gak bisa. Itu termasuk aku loh. Loh, tapi itu mindsetku juga. Wah, enggak bisa. Supaya lebih enak. Wah, enggak bisa. Harus ganti ini. Loh, ganti itu apakah semua orang memiliki kemampuan yang sama kan enggak? Betul sih. Itu esensinya. Karena saya juga berangkat dari kelas itu, Om Yohan. Saya dulu mengawali karir saya di sepeda. Itu cuman pakai sepeda yang mereknya nggak jelas, shifternya mbok acak kadut, cuman 3x5 speed. Itu saya pakai untuk kemana-mana sampai ke Sendang Biru. Saya bisa ngicipi sepeda itu pada saat saya dikasih sepeda sama temennya papa saya. Bahkan pada waktu saya mau lulus gitu ya, lulus SMP, lulus SD. Waktu itu kan rame-ramenya Federal. Nah, sebelah toko papa saya itu dealernya Honda. Yang jual kan dulu dealernya Honda. Tiap hari saya cuma bisa ngeliat di depan toko itu sepeda yang bagus-bagus. Ada Puma, ada Beta, apa macam-macam. Papa saya itu ngelihat saya
tiap hari dudukin di situ ngeliatin sepeda. Ya, papa saya janji, ya nanti kamu lulus, nilainya bagus, tak hadiahi sepeda. Mau sing mana? Wis terserah Pak, sing mana. Udah. Waktu saya lulus betul, masuk 10 besar, papa saya sakit. Jadi uangnya udah habis untuk berobat. Terus saya kan dari acara perpisahan sekolah itu kan baru ketemu bapak saya pulang. Bapak saya bilang, ini sepeda nih nggak bisa beli sih, Rik. Uangnya habis buat berobat rumah sakit. Saya ya sedih, saya cuman bisa ya tapi ya mau gimana kondisinya seperti itu. Saya bilang ke papa saya, ya udah Pak, nanti kapan-kapan naik, ini sepeda bisa pakai kok. Dari situ saya ngelihat sepeda teman saya bagus-bagus semua, asik-asik semua. Saya cari tahu kenapa sepeda dia bisa enak, saya tidak bisa enak. Basic saya, cuman zaman tahun itu mana ada sih Shimano, nggak ada. Adanya mbuh merek opo gak ngerti. Saya ke toko sepeda punya encek lah. Itu di Malang tuh ada jualan Jodipan. Itu kan orang Hingga semua jualan sepeda di situ. Encek jualan sepeda, tukangnya bapak-bapak tua-tua. Saya tongkrongi toko itu. Kebetulan kenal Kong Muhu, namanya Cik Munghu namanya. Kong Muhu, aku tak liak-liak. Loh, aneh kok yang. Ya wes sana, masuk lihat di bengkel sana. Saya nongkrongi, tukang-tukangnya, iya nongkrongi doprok gini sampai celemotan stempet tok muka saya. Ya cuman ingin belajar. Oh ini obeng, ini apa. Pulang sekolah, enggak pulang sekolah, pulang rumah makan peng sana. Padahal jarak rumah saya ke tempat itu kira-kira 5-6 kilo. Mancal. Lama saya pelajari, saya lihat, oke. Nah kebetulan paman saya, Pak D saya itu seneng motor. Jadi Pak D saya betulin motor, saya liatin. Saya belajar di situ, oh ini namanya kunci L, oh ini namanya kunci T-type, oh ini namanya obeng bintang belajar. Oh ini kunci pas, ini kunci ring, saya belajar di situ. Udah akhirnya saya memberani. Orangnya mau dirusui tadi kan merusui yang sebenarnya. Ya saya kan teman bosnya. Oh iya. Ordal. Jadi ya tapi ya saya enggak ngerusoni gitu, tapi seneng lihat. Kemudian saya ngelihat di rumah itu ngelihat sepeda saya kayak apa. Oh gini loh, oh sama. Ada ini juga. Saya coba puter. Nggak karu-karuan. Tapi dari situlah awal. Saya takut. Papa saya ngomel. Saya pancal sepeda nggak karu-karuan itu ke bengkelnya itu. Minta tolong. Kong Muhu. Aku tadi ngeliat tukang. Diutik-utik gini. Tak coba nih sepedaku udah iki nggak karu-karuan. Minta tolong. Ya sana masuk onyu. Nah, masuk. Halo. Sepedane Erik setelno delokno. Tukangnya itu ya udah cak udah. Beres lagi. Saya pelajari caranya dia. Saya lihatin betul. Oh gini ya. Pulang saya lakukan hal yang sama. Berubah lagi, setel lagi. Oh begini. Ya kan? Akhirnya saya tahu caranya pelan-pelan sampai akhirnya saya di training oleh Shimano sendiri. Nah, pada saat saya di training Shimano itu sebuah privilege yang orang sampai hari ini tidak bisa didapatkan. Itu langka. Hal yang prestis. Hal yang langka. Itu once in my lifetime. Dan kita harus bersyukur juga loh ya, itu misalnya betul orientasinya orang saat ini tidak ada yang bisa seperti itu. Dan saya bersyukur juga kita bisa ketemu sama orang yang orientasinya
non profit, ya ya dan tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi ya untuk dunia sepeda, betul. Ya itu. Karena itu ya kan ada, karena saya ini bukan dari orang yang ekonominya kuat, ekonominya biasa-biasa aja, average, menengah, ya kan, kadang beli sepeda juga nyicil, kadang ya cari pak. Om Yon jangan mengira bahwa sepeda saya yang saya pakai itu partnya mewah loh, enggak. Oh, saya tidak pernah mau part mewah. Bahkan banyak bekasnya. Tapi karena saya punya pengetahuan teknik yang lebih, saya bisa ini layak saya beli atau tidak. Iya. Jadi kayak group set yang saya pakai, apakah baru? Belum tentu loh. Group set di gravel saya itu, bekasnya kok Yakob, saya beli. Iya benar. Bekas itu. Pengakuan ini. Memang benar bekas. Dia yang ngambil. Wheel set. Itu wheel set prototype yang saya pakai. Wheelset yang saya pakai untuk EJJ itu Kirehore. Iya. Kirehore itu saya pakai. Jangan dikira wheelset apa. Ojo underestimate dulu. Tapi saya terasa setelah EJJ saya merasa lebih malu lagi karena ada orang yang setat dengan harga full bike-nya loh lebih murah dari. Wes. Nah, terus saya kayak saya itu kalau nggak dapat barang yang benar-benar murah dan saya sanggup bayar, saya nggak beli. Siapa nggak kepingin pakai GRX dia itu? Kepingin. Siapa nggak? Kepingin. Semua orang kepingin. Pasti. Ya kan? Siapa nggak pingin pakai GP 5000? Kepingin. Kepingin. Tapi saya nggak pakai GP 5000 karena apa? Larang. Iya. Ya pasti. Nah, itu. Berkali-kali Pak. Berkali-kali itu saya juga teriming-iming untuk tidak hanya teriming-iming, jadi patokan. Iya. Kalau kita mau long ride harus JP 5000, free any-nya harus Chris King, harus berkali-kali misalnya. Dia itu. Nah, wheelset yang sekarang saya pakai di MTB saya yang dikenal orang Lombok Merah. Wheelset apa tahu? Strammer. Jadi yang hubnya itu banyak dipakai juga sama orang lain, ya itu. Ya. Jadi istilahnya itu kita nggak perlulah misalnya hidup in excess itu dalam berlebih-lebih yang nggak perlu. Ya kalau mampu silakan lah ya. Tapi kan banyak teman-teman kita yang jangan memaksakan lah, hitungannya gitu. Jangan memaksakan. Karena segala sesuatu memaksakan nanti akhirnya alasan minta maaf ke istri. Jadi ini aku ingat episode kalau ngirim spare part dari online kirim ke Lombok ini aja ya. Ya situlah. Ya jadi saya makanya ini kerdusnya ditinggal, nanti tulis giveaway. Jadi ruwet. Jadi harapannya dari episode ini ya, karena orang luar mewawancarai kita ya Rik ya, kapan lagi ya Rik ya, mosok kita yang membuat. Ini tidak ada settingan apa-apa. Ini hari ini spontan ya kan. Pertanyaannya dia yang nggak disensor ya Rik ya. Nggak ada yang sensor. Dan saya dapat ilmu itu saya tularkan lagi. Contoh yang masih saya ingat sampai sekarang yaitu soal bully itu. Bully itu ada teman saya di grup kalau soal saya info begitu dia ganti walaupun tidak di sini. Betul. Sekarang ini Pak, kadang-kadang benar dengan yang high. Kadang-kadang saya ketemu orang yang misalnya saya enggak misalnya saya ke Pandaan gitu ya. Betul. Saya ketemu sama orang yang misalnya saya enggak kenal terus menyapa gini. Kadang loh misalnya mereka itu bisa ngomong, "Om, saya baru upgrade Om. Upgrade ini Om." Ya jamik kamu berarti upgrade yang simple loh Pak. Upgrade yang seperlunya simple. Ternyata memang lebih enak Om. Jadi ya bersyukur kalau kamu misalnya ngikuti episode kita terus mari gitu kamu mendapatkan
banyak ilmu terus terang nggak usah faedah Tapi mulu-mulu ya. banyak juga yang komen hati-hati kalau ke baik dokter banyak racunnya. itu DM, ada yang DM ke saya. Kemudian saya kan forward story ya. Protes ke saya. Takut banget. Iya om, ilmunya akeh cuman Ya racun enggak racun sih tergantung. Iyalah. Tergantung sih, tergantung. Iya. Tapi ilmunya itu kalau saya pikir sesuatu yang memang kita akhirnya menjadi tercerahkan sebagai sisi konsumen ya, di konsumennya. Saya cuman berharap apa ya? Ini yang saya agak takut kok Yakob. Ini ketakutan saya. Apa? Om Yohani sering kesini karena ingin narik saya masuk ke Gojeko. Saya sudah ditanyai, Om Erik kapan ikut Gojeko? Aduh. Enggak cuman om, sampingnya itu sudah mulai. Oh, ini bisa. Iya. Kalau saya akan kalau Ko Yakob mungkin Om Yohan dan kawan-kawan yang lain yang biasa main di 5.500 mungkin kan carinya elevasi total 5.500 ya toh. Kalau saya bukan nyari elevasi total tapi turunan total 5.500. Kon harus nang Everest sih. Jadi challenge-nya biasanya kan challenge summit ya, kali ini enggak. Challenge-nya turunan Gojeko. Plus warungnya sing ngangge. Oh, enggak usah warung banyak, enggak masalah. Saya cukup makan 24 jam sekali. Tapi yang penting turunannya asoy. Makanya ini loh, saya cuma berharap ya wis tahun 2025 ini ya ayo bikin dunia sepeda ini lebih bergairah. Oh iya Om Yohan. Lebih bergairah yang bersepeda. Sepedaan. Bulan Juli saya bikin event. Menarik ini apa iki? Unsupported race gravel 100 km. 100 km. Bisa ini. Nah, kebetulan teman-teman alumni sekolah saya dulu di Malang itu kan alumni yayasannya kan ulang tahun, bikin bingung cara apa? Udah sepedaan aja. Wah, anak-anak itu sudah target. Wah, sepedaan kamu jadi corong ya? Yes, corong karpu wis pokoknya aku mancal. Gitu kan gitu. Wah, nanti urusan buri ayo wis. Jadi ya pendek kata sih gini lah Om Yohan. Kita berdua bikin ini tidak ada keinginan mendapatkan yang gimana, kita happy aja dengan apa yang dikasih, ya kan? Ya kayak kemarin beberapa pemegang merek datang ke kita, tanya, minta, ini ada lampu, ada ini, anu dong, minta tolong reviewin, ya nggak apa-apa. Tapi saya bilang ke mereka, saya akan seleksi produkmu dulu. Nah, kalau tidak saya siksa duluan itu dia. dan tidak lolos standar saya, jangan harap saya review. Ya itu loh. Itu juga supaya kamu nggak terjerumus beli sesuatu yang akhirnya toh kamu nggak bisa pakai. Ya buat apa? Kelihatannya murah tapi hampir gitu setelah itu menjerumuskan kamu sendiri. Nah itu kan berarti kamu yang rugi. Kelihatannya murah. Ya Om Yohan boleh cek lah dengan informasinya kalau Om berdua tetap harus informasi yang disampaikan itu kita harus sudah informasi jalan yang benar dan valid, bukan hanya sekedar harusnya begitu titipan-titipan. Harusnya begitu. Saya enggak. Jadi gini, saya pernah ditanyai. Berarti bukan janji kampanye ya? Bukan. Bukan. Karena saya benci banget politik. Benci. Ngopong. Belgedes. Kalau misalnya memang kadang-kadang orang Indonesia ini, pasar di Indonesia ini dia sengaja untuk ke sana gitu loh. Sengaja gitu. Walaupun dia tahu misalnya harusnya dia ke sini, tapi dia sengaja untuk ke sana. Karena mereka merasa bahwa kalau aku ke sana, aku lebih eksklusif gitu loh. Jadi dia lebih mementingkan keeksklusifannya daripada
lain-lainnya begitu. Jadi memang Indonesia ini memang pasar yang memang aneh memangnya. Niatnya bukan bersepeda memangnya. Banyak orang anehnya. Termasuk saya juga aneh. Iya kan? Orang main golf itu loh. Bayangkan Om Yohan, apa saya enggak aneh? Setingnya di Sepo Mas itu. Nah ini kan kalau golf gitu. Kalau saya sepedaan, ya kan? Om Yohan tahu kan rute saya kalau pagi di mana? Iya. Tunjungan Loop. Di mana itu kumpulannya road bike semua. Saya bawanya apa? MTB. Jadi kalau saya sudah ngelup di sana, orang mau nyuruh posisi drop bar semua. Punya saya stang lurus, ban pacul, gondrong. Kalau jalan bang. Saya justru seweneng pakai itu. Bukan karena apa ya? Saya ngerjain orang. Aku dari situ. Seweneng saya happy. Jadi saya ingin mematahkan bahwa, aduh kamu itu bersyukurlah kamu bisa membeli sebuah sepeda yang high end, yang proper, gitu. Road bike untuk kamu pakai olahraga. Saya hanya punya MTB ini dan gravel ini. Maka saya akan memacu sepeda saya semampu saya dan saya akan berlatih tekun untuk bisa mengalahkanmu. Karena itu saya memiliki jiwa kompetitif yang cukup tinggi di sini. Jadi kalau saya sudah ikut event, gitu, pola pikir saya berubah semua. Saya kadang sudah tidak peduli orang gandol saya tidak peduli. Saya mau cepat. Saya ngitung, waktu saya tinggal sekian, jarak sekian, saya harus lari sekian. Itu saya ngitung betul-betul. Sampai bahkan teman-teman segrup saya komplain, Erik ini ninggalan. Lalu aku bilang, ya, aku terbiasa dengan situasi race. Cut sedikit ya, kita harus batasi ya. Yeah. Ini mau 1 jam loh, nggak kerasa. Iya toh, nggak kerasa kan? Stop, jangan jadi 2,5 jam, jadi 2. Cukup. Ya pendek kata gini lah. Iya, jadi pendek kata. Lainnya nyambung. Kita berbagi. Kita berbagi karena kita menikmatinya. Iya. Kebahagiaan orang lain mendapatkan ilmu dari kita. Orang lain bisa bersepeda dengan happy, orang lain tidak terjerumus membeli barang yang enggak, dan orang lain itu bisa lebih cermat dalam memilih produk yang sesuai untuk dirinya. Ya, terus terang, karena saya pernah mendapatkan pertanyaan, bahkan dari istri saya sendiri, bertanya kepada saya, loh kamu nge-review ini, nge-review itu, nge-review ini, nge-review itu, dapat apa? Nah, istrinya sendiri aja lu tanya kayak gitu. Iya toh. Kenapa kamu istrinya tahu? di sendiri loh. Salah, Kalau kan? Anda tanya, wah, kok iki salah, sopo? kan? Iya kan, wong lain ya Pak. Iki lho bojone dewek. Istri saya sendiri yang tanya. Iya toh. Kamu dapat apa? Tapi saya Ya, makanya. Ayo, akhirnya saya gimana, Ajal? Kalau kita kembali semesta itu Ya, oke. Benerin dulu. Oke. Semesta itu bekerja dengan cara yang unik ya. Iya, makanya Cara itu. yang unik. Jadi walaupun saya melihat Om berdua tuh punya kesamaan, saling berbagi dan lain sebagainya itu dengan sebagai macam ilmu, tapi gak ente-ente itu kan salah satu cara semesta bekerja ya, gak tahu ente bahasanya gitu. Kita memposisikan diri bahwa gini, Om Yohan, saya lebih dalam satu sisi, tapi saya juga kurang di sisi yang lain. Nah, sisi yang lain ini yang mengisi siapa? Orang lain. Ya. Karena itu kalau ada orang komen-komen di Instagram atau DM saya, mereka ini memacu saya untuk belajar. Bikin topik baru, Rik. Tambah pinter. Dulur, semakin banyak berbagi itu malah tambah pinter. Gak tahu topiknya. Berbagi topik. Ya. Saya kalau nggak ngerti, jadi kan part sepeda itu kan banyak dan saya lebih fokusnya ke mechanical drive-nya semua. Kalau urusan saddle dan kawan-kawan kan dia lebih ahli, ya kan? Iya. Saya tanya, ya kok kayak misalnya merek
prologo. Iki apa tipe nih? Oh ini gini Rik, oh ini tipe gini. Saya ngelihat gini. Oh teknologinya dia itu ini. Jadi cuman dari sebuah sadel kita bisa menjadi itu sebuah bahasan. Saya menguliknya dari sisi teknologinya, kok menguliknya dari sisi lainnya. Akhirnya 1 jam cewek itu hanya untuk mengupas itu. Itu yang sebelumnya orang nggak ngerti menjadi ngerti kan. Jadi saya belajar. Karena itu waktu kita mau melangkah lagi kerjasama dengan pihak lain, Yakob nanya ke saya, Rick, kalau kamu pegang sebuah toko, forecastmu, kan kamu mesti ngomong ke ownernya toko itu, kamu yang ngelola, target omsetmu berapa? Saya ngomong gini kok, aku lek pokok ngitung target ngono-ngono geblek. Meskipun saya lulusan akuntan publik. Ya, aku geblek. Cuman salah jurusan. Akuntan yang salah jurusan. Cuman kalau saya ditanyai bagaimana kamu meningkatkan orang untuk nyet up sepedanya, saya bisa jawab. Langsung bilang, wis bener kamu mekanik sejati. Wah iki ono nah. Ya, the right man in the right place. Wes itu aja. Oke. Ayo Om, ditutup Om. Nanti saya dipikir mengkudeta. Om yang tutup. Nanti kalau saya yang nutup. Ya, saya hari ini saya bersyukur ya. Sekarang kita kan sudah ditanyai. Sekarang kita ingin mendengarkan. Kita ingin mendengarkan Om Yohan memberikan conclusion-nya. Ya, konklusinya gimana? Conclusion-nya kan Om Yohan kenal saya juga belum lama kan. Mungkin ya cuman Om Yohan mungkin 3 bisa menit gitu kan. Om Yohan tapi sudah tahu sifat saya seperti apa, apa yang saya inginkan, apa yang saya buat. Kadang-kadang sudah tidak terlalu banyak ngomong, tahu-tahu berbuat apa, ya kan. Nah itu kesan-kesannya Om Yohan ngikutin podcastnya Ko Yakob, ngikutin IG-nya Baik Dokter, itu seperti apa? Kalau saya sendiri ya, artinya melihat sebagai konsumen dan pesepeda yang baru kemarin gitu loh. Banyak hal-hal yang saya bisa dapatkan dari Om berdua dan itu sangat menarik yang tidak kita dapatkan di channel yang lain gitu. Saya itu melihat kayak contoh kayak berbicara soal rotol sampai sedetail-detailnya dan lain sebagainya. Dan saya terus terang senang bisa kenal Om berdua karena apa? Dari sini sehingga wawasannya menjadi lebih banyak dan itu juga saya sharing ke teman-teman karena saya sekarang jadi sharing kaitannya dengan sepeda dan lain sebagainya itu karena punya backup nih dan Om bisa menjadi jembatan di channel ini saya lihat bisa menjadi jembatan antara brand dengan konsumen yang mungkin konsumen langsung ke brand kan biasanya kan jaraknya akan terlalu jauh dan ini Om bisa berdiri di tengah gitu, berdiri di tengah dan menjadi jembatan antara kita dengan brand yang saya lihat itu. Contoh banyak hal lah gitu yang akhirnya kita bisa ya karena mindsetnya tadi upgrade itu adalah yang lebih mahal, yang lebih bagus dan lain sebagainya. Ternyata mix and match itu kan kita dapat ya baru dari channel ini sih, itu sih. Dan terima kasih udah tadi menjawab kejahilan akhirnya digeret ke sini. Iya. Kita kejahilan pertanyaan timingnya tepat, Pak. Timingnya tepatnya. Kita juga bersyukur Anda bisa bergabung di episode kali ini juga ya ini. Nah, saya juga nyimak loh waktu Om Yohan diinterview sama Ko Yakob. Saya nyimak dan itu memberikan inspirasi buat saya bahwa dari sebuah kekurangan kita bisa memperoleh suatu hal yang luar biasa. Karena itu, kayak tadi Om Yohan ngomong, habis dengerin dari saya soal puli aja, karena hal yang sepele sih, hal yang sepele. Akhirnya Om Yohan bisa berbagi ke orang lain.
inilah yang indah. Inilah yang saya tidak bisa dapatkan. Ketok tular. Ya kan? Nanti suatu saat Dan happy orangnya, happy bener. Saya tujuan saya cuma satu. I want to be a legend. Cycling legend ya. Cycling world. I want to be a legend. Saya tidak punya modal apa-apa. Saya cuma punya otak dan saya cuma punya kemampuan berkomunikasi dengan analogikan semua istilah-istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Jadi suatu saat dunia internasional akan mengenal saya sebagai orang gila. Sudah gila. Ini nanti judulnya. Erik sudah gila. Legend. Sudah gila. Thank you. Kita harus berhenti ini. Ya, kita harus ya. Tapi Om Yohan puas nggak sekarang? Puas, terjawab. Dan puasnya tuh langsung digeret gitu loh. Karena itu tadi apa? Ini tadi ini menjawab menjawab ketika kita kuliah kemarin yang ada istilah onani intelektual itu loh. Saya kira onani kiki. Ya, oke. Ya, saya sama kita harus tutup ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yohan. 1 jam lebih. Iya, 1 jam lebih. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Ayo kita senyum bersama untuk cover. Terima kasih. Terima kasih.